Mbak, maaf udah menunggu lama. Ke papa. Ya, silakan duduk. Dari tadi ya Mbak? Lumayan. Lumayan, berarti udah agak lama juga ya. Iya. Maaf, tadi masih ada pekerjaan yang harus selesaikan soalnya. Enggak apa-apa. Kalau mau tahu dengan Mbak siapa? Mbak Delia. Mbak Delia. Mbak Delia apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu Mbak Delia ini tadi dari mana sebelum kesini? Sebelum kesini dari mana dulu? Apakah dari rumah langsung ke sini atau seperti apa? Tadi dari rumah langsung ke sini. Oh, berarti ini udah izin sama orang tua dong berarti? Iya, udah. Oh iya Mbak, sebelumnya saya juga mau memperkenalkan dulu ya. Saya Nela, saya di sini sebagai konselor, sedangkan Mbak Delia sendiri itu sebagai konseli. Jadi Mbak Delia bisa panggil saya Mbak atau kakak atau ibu juga nggak apa-apa, senyamannya Mbak Delia saja. Iya. Saya panggil kakak aja. Oh iya. Apakah tempat duduknya udah nyaman Mbak? Iya, nyaman. Kalau boleh tahu Mbak Delia itu kesini mau ngapain? Tujuannya itu untuk apa? Mau melakukan konseling. Mau melakukan konseling. Apakah Mbak Delia sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum. Belum pernah ya? Iya. Baik, jadi saya akan menjelaskan konseling itu apa. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan konselor terhadap konselingnya untuk menyelesaikan masalah konseling. Jadi saya di sini itu hanya menjadi fasilitator saja perantara konseli, sehingga konseli itu bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi konselor sendiri yang harus bisa menyelesaikan masalah tersebut Mbak. Jadi di sini saya itu hanya sebagai jembatan, hanya menjembatani saja, memberikan solusi seperti itu. Jadi kita akan menyelesaikan sama-sama ya Mbak. Iya. Dalam dunia konseling itu juga Mbak, konseling itu memiliki beberapa asas, tapi di sini saya hanya mengambil minimal 3 asas saja. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini Mbak Delia itu harus terbuka dengan saya. Semua masalah yang dialami Mbak Delia itu Mbak Delia tidak perlu sungkan-sungkan untuk menceritakan semuanya kepada saya tanpa ada tutup-tutupi Mbak. Iya, Kak. Kemudian asas yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini merupakan asas yang dimana Mbak Delia itu datang ke sini dengan sukarela, dengan sukarela dengan atas kemauan Mbak Delia sendiri, tanpa ada yang memaksa Mbak Delia itu harus ke sini. Jadi dari dalam diri Mbak Delia saja sendiri. Kemudian itu yang terakhir itu adalah asas kerahasiaan, dimana asas kerahasiaan ini ketika Mbak Delia menceritakan semua permasalahan Mbak Delia itu tidak perlu takut kalau masalah tersebut akan terbongkar atau akan saya ceritakan kepada orang lain, karena yang tahu permasalahan Mbak Delia itu hanya saya, Mbak Delia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Delia tidak perlu takut misalnya akan terbongkar. Kalaupun saya akan menceritakan kepada orang lain, itu harus saya konsultasikan lagi kepada Mbak Delia apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa itu ya tidak bisa saya ceritakan Mbak kepada orang lain. Iya. Kalau bisa dipahami Mbak. Bisa. Oke. Dalam proses konseling ini juga
kita memiliki batasan waktu, Mbak. Jadi menurut Mbak Delia itu kita melakukan cross counseling ini berapa lama? Minimal 15. 15 menit cukup. Iya. Baik. Kita akan melakukan cross counseling ini dan selama 15 menit ke depan ya, Mbak. Iya. Jadi silakan Mbak Delia menceritakan semua permasalahan Mbak Delia itu seperti apa. Begini Kak, sekarang ini kan pandemi, apa-apa itu selalu dilakukan secara online. Jadi saya tuh di rumah selalu merasa bosan untuk melakukan sesuatu kayak sekolah online atau belajar online, kumpul sama teman-teman secara online. Pokoknya semua hal-hal yang biasanya kita lakukan di luar sekarang itu sudah tertutup, kayak kita sudah lakukan di dalam rumah, di rumah masing-masing, yang seharusnya kita bertemu secara langsung dan sekarang itu kita sudah melakukannya secara online. Itu yang membuat saya bosan. Jadi kalau boleh tahu, sebelum pandemi ini aktivitas apa yang sering Mbak Delia itu lakukan sebelum pandemi ya? Aktivitas yang sering saya lakukan sebelum pandemi itu pagi berangkat sekolah, di sekolah ngumpul bareng teman-teman yang banyak, pulang sekolah, terus sorenya pas pulang sekolah pulangkan istirahat, sorenya juga itu ngumpul sama teman-teman atau ada les. Itulah aktivitas yang sering saya lakukan sebelum pandemi. Berarti untuk sekarang ini Mbak Delia itu sepertinya galau dan keadaan sekarang yang semua pekerjaan kita lakukan itu harus dilakukan secara daring atau online. Iya, rindu aja gitu sama keadaan sebelum pandemi. Saya mau simpulkan sedikit ya Mbak. Jadi berarti Mbak Delia itu merasa bosan dan keadaan sekarang, dan Mbak Delia juga rindu dan keadaan yang dulu yang bisa dilakukan dengan tatap muka seperti bertemu teman-teman, sekolah tatap muka tadi ya Mbak. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu, tadi kan Mbak Delia bilang kalau Mbak Delia itu bosan ya dan keadaan sekarang. Jadi kalau menurut rentan 1 sampai 10 itu, kalau misalnya 10 ini tadi melambangkan tingkat kebosanan yang tinggi. Mbak Delia itu berada pada angka berapa? Kalau dari 1 sampai 10 ya Mbak? Kira-kira angka 6 atau 7. Berarti masih seimbang ya antara kebosanan itu sama tidak bosan juga. Iya. Mbak Delia, apakah di rumah ada suatu aktivitas atau pekerjaan yang bisa mengurangi mengurangi kebosanan Mbak Delia itu? Apakah ada aktivitas yang lain, Mbak? Aktivitas yang lain yang mengurangi rasa kebosanan Ya. Ada seperti membantu orang tua, main-main sama keluarga, rebahan. Itu aja sih, karena kan kayak main handphone, main komputer itu udah sering banget kita lakukan, jadi itu udah bosan banget. Jadi menurut Mbak Delia itu aktivitas apa yang bisa membuat Mbak Delia itu mengurangi tingkat kebosanan Mbak Delia? Aktivitas yang mengurangi tingkat kebosanan di rumah,
ada sih Mbak, kayak membantu orang tua, main-main sama keluarga, adik dan keponakan, sama rebahan. Itu aja sih Kak, karena kan kayak main handphone sama komputer itu udah sering dilakukan sebelum pandemi, dan sebelum pandemi, selama pandemi, apalagi setelah pandemi itu semua hal-hal itu dilakukannya lewat handphone dan komputer. Jadi aku tuh udah bosan banget sama yang dua itu. Jadi apa ya, aktivitas apa yang membuat Mbak Delia itu harus melakukannya secara online? Aktivitas apa saja? Aktivitas yang harus dilakukan secara online itu belajar online, sekolah online, daring, ngumpul sama teman-teman sekarang itu udah online juga lewat video call. Itu aja sih Kak yang dua itu yang dilakukan secara online. Apakah ketika bertemu teman-teman itu kan misalnya kampung atau beda kampung gitu Mbak? Ada juga yang beda kampung, ada juga yang sekampung, tapi kan yang sekampung itu belum tentu mereka juga mau keluar rumah. Apalagi sekarang itu kan covid itu kan tidak memandang siapa, umur berapa, anak siapa itu. Jadi mereka itu, bukan hanya mereka, saya sendiri aja tuh takut untuk keluar rumah. Jadi apalagi kan sekarang itu kita harus menjaga jarak. Jadi kita untuk sekarang ini keluar rumah itu udah jarang banget dilakukan. Jadi menurut Mbak Delia, seandainya pandemi ini sudah agak apa ya, sudah berkurang, apa yang akan dilakukan Mbak Delia? Yang akan saya lakukan ketika pandemi berkurang itu adalah refreshing, agar rasa bosan saya itu bisa hilang atau berkurang. Apakah hanya refreshing saja Mbak? Refreshing, kumpul sama teman-teman, pokoknya hal-hal yang tidak bisa saya lakukan di masa pandemi itu, kalau jika masa pandemi itu sudah berkurang atau mungkin tidak ada, kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya lakukan itu akan saya lakukan. Tadi di atas Mbak Delia sudah menilai kalau tingkat kebosanan Mbak Delia itu berada pada angka 6 atau 7. Iya. Itu masih agak seimbang ya. Iya. Seimbang antara kebosanan dan tidak bosan. Iya. Jadi menurut Mbak Delia kan tadi sudah dijelaskan di atas. Jadi semisal tingkat kebosanan Mbak Delia itu berada pada angka 9 atau mendekati 10 ya, mendekati tingkat bosan sekali, apa yang akan terjadi nanti Mbak? Ini kan tingkat 10 itu tingkat yang paling tinggi kan. Jika saya berada di fase ke 9 atau 10, itu bosan banget, ya kan? Iya. Yang akan saya lakukan, yang akan terjadi itu apa nantinya akan terjadi? Yang akan terjadi itu pasti bosan. Iya, maksudnya itu bosan seperti apa Mbak? Bosan seperti apa ya? Bosan yang seperti itu mungkin yang akan saya lakukan hanya rebahan.
karena mungkin dikatakan di sini kan di angka 6 sampai 7 itu yang hanya saya lakukan rebahan, bermain sama keluarga, dan membantu orang tua. Mungkin jika di sudah angka 9 atau mungkin dekat 10 itu bermain sama keluarga dan membantu orang tua itu sudah sering saya lakukan, jadi sudah bosan juga. Mungkin rebahan yang akan saya lakukan untuk agar rasa bosan saya tidak terlalu melunjak. Karena kalau kita rebahan kan itu masalah kita semua hilang, tiada yang kita pikirkan. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, baik. Berarti saya merangkum sedikit ya. Berarti dari apa yang dikatakan oleh Mbak Delia tadi itu, Mbak Delia, yang terjadi ketika Mbak Delia itu udah pada fase yang yang agak Tinggi. bosan, tingkat kebosanan tinggi, yang akan dilakukan Mbak Delia itu berarti adalah hanya rebahan. Terus tadi kan Mbak Delia sudah bilang bahwa seandainya pandemi ini sudah berkurang atau insya Allah menghilang, Mbak Delia akan melakukan refreshing untuk mengobati semua apa yang ingin Mbak Delia lakukan tapi tidak bisa dilakukan pada saat pandemi. Baik Mbak Delia, mungkin proses konseling kita sudah cukup, tapi saya akan memberikan sedikit pesan atau seperti apa ya. Menurut saya Mbak Delia itu sudah cukup baik dalam melakukan dalam mengurangi tingkat kebosanan Mbak Delia. Semoga Mbak Delia bisa selalu melakukan apa yang tadi sudah dijelaskan, ya seperti bermain sama adik-adik atau membantu orang tua di rumah, yang mungkin membantu orang tua itu mungkin membosankan juga ya, karena setiap hari dilakukan. Iya, tapi sudah membosankan. Iya, tapi mungkin dilakukan hal-hal, ditambah dengan hal-hal baru yang bisa mengurangi tingkat kebosanan Mbak Delia. Iya, Pak. Baik Mbak Delia, mungkin kalau ada yang ingin diceritakan lagi Mbak, mungkin bisa diceritakan. Sudah nggak ada Mbak, karena berarti sudah cukup ya. Iya. Oke, baik, kalau sudah cukup kita akhiri saja proses konseling ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diceritakan, Mbak Delia bisa menghubungi saya saja. Iya Kak. Oke, baik Mbak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kesini. Iya Kak. Kalau begitu saya pamit ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.